Sebagai pecinta kacang garis keras, aku mau kenalan sama yang namanya kacang pukul, Lur. Namanya emang sedikit nyentrik sih. Aku jadi makin penasaran gimana bentuknya. Cemilan khas bagan si api-api ini dibuat dari kacang tanah. Kacang yang sudah dikupas dari kulitnya disangrai kurang lebih 2 jam. Atau sampai warnanya berubah jadi menggelap, Lur. Menggunakan api kecil, kacangnya diaduk di dalam mesin penggiling tradisional ini. Katane, ben matangnya merata gitu. Nah, kacang yang sudah matang harus dipisahkan dari kulit arinya. Biar gampang, masukin kacangnya ke dalam karung. Terus dibanting-banting dikit deh. Gak dikit juga sih, minimal 7 kali bantingan untuk memastikan kulit arinya terlepas. Untuk membuang kulit arinya, aku masih mengandalkan cara tradisional warisan nenek moyang. Yo, kayak gini Lur, ditampi. Selanjutnya, aku mau bikin karamel untuk merekatkan kacangnya. Dibuat dari campuran gula, gandum, sitrun, dan gula pasir. Tunggu kurang lebih 20 menitan sampai mendidih. Nah, saat masih panas-panasnya, remahan kacang tanah harus langsung dituang ke dalam adonan gula, Lur. Kalau suhunya berubah jadi dingin, adonan gula keburu mengeras lagi. Makanya harus cepet-cepet dipadatkan yo. Adonan ini dibagi beberapa bagian untuk memudahkan proses selanjutnya. Selanjutnya, campuran kacang dan gula dibentuk lembaran tipis. Kalau zaman dulu, adonan ini harus dipukul-pukul, Lur. Makanya disebut dengan kacang pukul. Kalau sekarang sih, udah ada mesin untuk pembentukannya. Maklum, makin kesini, makin banyak orang yang tahu. Otomatis produksinya juga harus dikebut. Lembaran gula kacang digulung pakai cacahan kacang tanah, terus tinggal dipotong-potong seukuran 1 cm. Yuk, Kak masuk bantu packing. Oh, ya kok. Ya. Terakhir, tinggal dikemas cantik koyong ini. Yuk, makasih ya udah banting. Ini umpannya. Oh, ya. Makasih ya kok ya. Yuk. Udah, saya sekalian pamit ya kok ya. Oke. Ya. Alhamdulillah, dapat uang segar, Lur. Bisa buat makan siang nih. Aku dibantu Mbak Ayu untuk memotong kasar bawang merah dan putih. Kali ini aku sedikit manja, Lur, biar nguleknya nggak berat gitu loh. Yuk, aku masak bumbunya dulu ya. Nanti kalau sudah bersih, tolong diantar ya. Setelah menghidupkan api, bumbu tak tumis sampai harum. Lur, kali ini aku mau berkreasi pakai bumbu soto. Aku gak mau bikin olahan soto yang berkuah, tapi mau tak sulap jadi lebih spesial. Makanya aku sengaja gak siapin bihun dan suwiran ayam. Salah satu yang bikin soto ini jadi sedap, yo sari-sari yang terkandung di dalam serai iki, Lur.
bikin segar sekaligus bisa menghilangkan bau amis khas daging. Yo, berasnya udah mendidih. Oh. Sekali paket ya. Ya, yuk, makasih ya. Kalau wis mendidih, daun-daunan dan serai aku pisahin dulu. Nah, ini nih yang aku maksud spesial. Kuah sotonya digunakan jadi rebusan nasi. Jadi, gak cuma warnanya aja yang kelihatan kebiar. Nasi yang dihasilkan juga ada rasa soto-sotonya gitu lur. Teknik ini akan menghasilkan nasi yang lebih pulen dan tidak mudah basi. Biar nasinya lengket, tak tambahin sedikit tepung ketan yo, biar makin kompak dan saling menguatkan gitu loh. Sekitar 30 menitan, air rebusan beras sudah mulai menyusut. Artinya nasi soto sudah siap diangkat lur. Yuk, nih nasi sotonya udah mateng yuk. Iya, taruh aja sini nanti Iya. aku lanjutin. Yaudah, aku tinggal dulu yuk ya. Iya, dong. Saat masih panas-panasnya, buru-buru Mbak Ayu memadatkan nasi di dalam loyang. Karena pakai tepung ketan, Mbak Ayu gak perlu pakai tenaga ekstra lur, biar cepet padat dan lengket banget. Oh iyo, sebelumnya loyangnya wis dilapisi oleh minyak goreng yo. Jadi kalau keluarin nasi soto dari loyang jadi lebih gampang. Mbak Ayu sudah menyiapkan telur balado, ayam serundeng, sambal terong, capcay, dan mie kuning. Mantap, Ayu banget iki, secantik pembuatnya. Sebelum bicara soal tampilan, harus dibahas aromanya yang jus gandos iki lur. Bener-bener sukses bikin perut makin keroncongan. Ya, dimakan. Bukan diseruput dengan sendok. Kali ini aku bisa nyeruput kuah soto langsung dari nasinya. Karena nasinya padat banget, aku jadi bisa belah nasinya dan bisa dimakan layaknya kue lur. Sedep tenan iki. Jus gandos lur. Lah, aku sebelah ini mau loh.